Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi koperasi. Ekonomi koperasi merupakan suatu organisasi bersama yang berasaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk mencapai keuntungan baik untuk anggota itu sendiri dan juga untuk masyarakat umumnya yang ada di sekitarnya. Ekonomi koperasi merupakan suatu organisasi bisnis yang dioperasikan secara bersama berdasarkan oleh prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada kekeluargaan, bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama baik untuk seluruh anggota koperasi itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitar yang membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lestari. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Ada saudari Siti Nurpaija dan saudara Sandi Prayoga dan saya sendiri Siti Lestari. Kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai sistem organisasi koperasi dan ekonomi koperasi. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian organisasi koperasi. Koperasi adalah suatu organisasi karena di dalam suatu koperasi terjadi pengkoordinasian kegiatan-kegiatan dari 2 orang atau lebih guna mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum. Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Prayoga dari kelompok 2. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana koperasi dalam ekonomi makro dan bagaimana koperasi dalam pasar persaingan dan dampaknya terhadap ekonomi anggota. Nah, baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang koperasi dalam ekonomi makro. Nah, itu bisa diartikan sebagai sistem ekonomi yang bernuansa kemanfaatan bersama atau kerakyatan. Nah, koperasi sebagai sistem sosial merupakan gerakan yang tumbuh berdasarkan kepentingan bersama. Ini mengandung makna dinamika. Koperasi harus selaras dengan tujuan yang ditetapkan bersama. Semangat itu harus dipelihara karena melalui penerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks itu, koperasi merupakan organisasi swadaya atau self-help organization. Akan tetapi, tidak seperti halnya organisasi swadaya lainnya, koperasi memiliki karakteristik yang berbeda, itu menurut Henel. Nah, dalam mengkaji koperasi sebagai badan usaha dan organisasi swadaya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang posisi manusia dalam konstelasi sistem koperasi. Nah, koperasi menempatkan faktor manusia sebagai elemen penting dalam sistem keorganisasian. Manusia anggota merupakan sentral pengembangan yang berposisi penting dalam proses peningkatan kesejahteraan. Nah, dalam tugasnya manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasi dan mengembangkan potensi yang ada pada anggota sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota sendiri melalui proses nilai tambah. Hal itu dapat dilakukan bila sumber daya dan yang ada dapat dikelola secara efisien dan penuh kreasi atau inovatif, serta diimbangi oleh kemampuan kepemimpinan yang tangguh, karena pemimpin itu sangat berperan penting dalam sebuah organisasi, maupun itu koperasi atau yang lainnya. Nah, yang selanjutnya, koperasi sebagai dalam persaingan pasar. Nah, koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan akan bersaing dalam perusahaan-perusahaan lain yang baik itu yang sama-sama koperasi maupun yang bukan koperasi. Nah, koperasi tersebut harus mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam koperasi itu sendiri. Nah, menurut Hendar Kusnadi, bersatunya para produsen dalam sebuah organisasi koperasi merupakan ajang yang baik untuk mengatur harga jual. Adanya pihak internal yang berasal dari hubungan pasar antara koperasi memudahkan dalam membentuk harga dan mengatur strategi dalam menekan biaya produksi.
Jadi ketika kita dihadapkan oleh resiko bila mana pihak koperasi harus melayani yang bukan anggota, gitu, resiko itu akan ditanggung bersama oleh anggota koperasi. Bisa disimpulkan bahwa biaya yang nantinya dikeluarkan per anggota bila terjadi resiko akan jauh lebih murah. Meskipun demikian, struktur dasar koperasi kurang mendukung kewirausahaan koperasi ini, itu akan berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan koperasi, di mana koperasi tidak dapat mencari dan memanfaatkan peluang yang ada. Prinsip keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Itu akan melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang. Sebab itu, perusahaan koperasi tidak mampu melayani kepentingan koperasi anggota. Itu bisa keluar dari keanggotaan koperasi. Nah, konsekuensinya modal yang tertanam dalam koperasi yang harus dikembalikan itu sangat tinggi gitu. Nah, yang selanjutnya macam-macam persaingan pasar. Itu secara garis besar itu dibagi dua. Yang pertama ada persaingan pasar sempurna dan ada persaingan pasar yang tidak sempurna. Yang pertama, persaingan pasar sempurna itu merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkannya itu sama gitu jenis, maupun itu jenisnya atau harganya itu juga sama. Contohnya barang yang dijual pada bentuk barang di pasar, misalkan seperti beras, gandum atau makanan pokok yang lainnya, serta ataupun bisa berupa pakaian. Itu persaingan dalam pasar persaingan sempurna itu merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak memiliki tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Jadi antara penawar dan permintaan itu tidak bisa menentukan harganya gitu. Jadi sudah ada kesepakatan antara penjual untuk memberikan harga tersebut berapa gitu. Nah, permintaan yang terbentuk itu mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna itu penjual dan pembeli sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, karena sudah ada ikatan batin bahwa antara penjual dan pembeli mengetahui struktur dan informasi yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Nah, yang kedua itu persaingan pasar tidak sempurna. Nah, persaingan ini bisa dikatakan dengan imperfect competition. Merupakan struktur pasar di mana penjual atau pembeli memiliki kekuatan pasar atas harga, yang mana mencegah pasar beroperasi di bawah persaingan sempurna. Karena memiliki kekuatan pasar, pelaku pasar seringkali berada dalam posisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka, menaikkan harga dengan seenaknya dan memanipulasi pasar untuk mengamankan keuntungan yang lebih tinggi. Contohnya di sini adalah dalam pasar persaingan tidak sempurna itu adalah yang pertama pasar monopolistik, di mana pasar tersebut dimonopoli sehingga dikuasai oleh yang punya gitu. Jadi bisa menentukan harga setinggi-tingginya. Yang kedua ada oligopoli dan monopoli. Nah, dalam hal ini produsen atau penjual memiliki kekuatan untuk mengurangi harga dan bertindak sebagai price market. Untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, mereka menetapkan harga di atas biaya marginal. Jadi mereka dalam persaingan pasar tidak sempurna itu penjual itu menerapkan sistem menggunakan modal dengan sedikit-sedikitnya dan meraih untung dengan sebesar-besarnya. Nah, jelas itu sangat mempengaruhi keanggotaan dalam koperasi. Nah, yang mengaruhi kepada anggota koperasi itu kalau menurut saya yang pertama itu tentang organisasi koperasi tersebut. Jika organisasi tersebut punya aturan-aturan yang jelas, yang jelas dan terstruktur, itu para anggota itu akan akan tetap ikut dalam koperasi kalau yang ingin. Tetapi kalau organisasi koperasi itu tidak tidak dilakukan secara benar, itu akan mempengaruhi kepada anggota koperasi sehingga mereka tidak mau lagi menjadi anggota koperasi tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
saya Siti Nurpaija. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana cara membangun kerjasama antar unit koperasi. Dalam membangun kerjasama antar unit koperasi, diperlukan keterbukaan atau transparansi. Dan untuk menciptakan keterbukaan diperlukan kemauan dan kemampuan setiap anggota organisasi atau kelompok koperasi untuk berkomunikasi. Berkomunikasi tidak hanya sekadar berbicara, tetapi bagaimana seseorang atau komunikator mampu mengeluarkan pendapat atau jalan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain mau dan mampu menerima pendapatnya. Selain itu, dalam proses komunikasi perlu diperhatikan karakter masing-masing pihak, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam membangun kerjasama kelompok koperasi. Yang pertama itu ada rasa saling percaya. Rasa saling percaya merupakan hal yang diperlukan atau yang perlu dibangun dalam suatu kelompok supaya terhindar dari kepentingan pribadi atau individu yang dapat menimbulkan konflik. Dengan adanya saling percaya antar setiap anggota dan menyadari bahwa mereka semua sebagai satu kesatuan, maka kerjasama kelompok koperasi akan menjadi baik dan berkembang. Yang kedua ada keterbukaan. Keterbukaan cenderung mengarah pada pembentukan sikap dalam diri seseorang, di mana sikap keterbukaan ini difokuskan pada sejauh mana orang lain mampu mengetahui tentang dirinya dan atau sebaliknya. Pada sikap keterbukaan ini juga diperlukan sikap positif dan dewasa, baik dalam pola pikir maupun tindakan setiap orang dalam berinteraksi. Yang ketiga ada realisasi diri. Realisasi diri ini merupakan suatu bentuk kebutuhan setiap orang dan merupakan kebutuhan yang paling dicari. Dengan adanya realisasi diri diharapkan keberadaan dirinya dapat dirasakan dan diakui dalam lingkungannya. Karena pada kebutuhan ini setiap individu mempunyai peran yang melekat pada dirinya. Dan baik dalam hal kecerdasan, pekerjaan, keterampilan, dan sebagainya. Yang terakhir ada saling ketergantungan. Saling ketergantungan dipengaruhi antara lain oleh adanya ikatan antar individu. Supaya saling ketergantungan ini dapat terjalin dengan baik, maka diperlukan pemeliharaan tingkat hubungan yang lebih harmonis, kondusif, dan lebih matang. Karena saling ketergantungan dalam kelompok perlu adanya upaya untuk menerima perbedaan pendapat antar anggota kelompok koperasi. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.